Oke pemirsa, suwe ora jamu, jamu pisan godhonge turi sahabat. Ya. Suwe ora ketemu, ketemu pisan karo Kang Kaji Tambari. Tambah adalah obat, RI adalah Republik Indonesia. Mas Haji, Ya. desas-desus tentang salah satu SPBG ya, apa namanya? MBG. Dapur MBG itu Dapur ditutup karena diduga apa kesannya menurut Mas Haji dengar? Itu tuh penyebabnya banyak faktornya. Penyebabnya banyak. Misalkan Misalnya? masalah lingkungan, Oh iya. buangannya. Itu yang di Tegal Timur itu? Oh, kalau yang di Tegal Timur saya infonya sih menurutnya info yang beredar sih karena ada yang membawa uangnya. Oh, jadi uang yang untuk belanja ditilep sehingga tidak dibelanjakan lagi. Kemungkinan seperti itu, tapi informasi detailnya saya kurang tahu. Tapi kalau pusat masih mengucurkan dana, kan berarti tidak ditutup total. Ya kan PM-nya penerima manfaatnya nggak dapat. Oh, Karena itu karena juga, ditutup ya. Di situ juga ada kehidupan dari supplier, Dari supplier, dari pekerja, cuci piring, supir, semua. tukang masak. Iya. Tapi sebenarnya kan penerima manfaat betul-betul merasakan manfaatnya. Karena ketika Prabowo demo kemarin 1 Mei di hadapan kaum buruh, saudara-saudara, apakah MBK ada manfaatnya? Terus dijawab serentak oleh peserta demo Jol itu, Apa lagi? tidak. Ini kata itu saya meniru di dewa aja. Tapi sebenarnya saya merasakan ada manfaatnya, maka teruskan. Apa menurut Pak Haji manfaatnya? Ya bocah-bocah sing kayak nyong sing kelas ekonomi pas-pasan, ondang-onding mana orang mainnya. Anggur yang lah manfaatnya. Ya kemarin sekolah. Bukan karena aku udah kerja sih ngono sih. Oh Tidak iya, mendapatkan tidak keuntungan dapat. dari jual Secara tiket keseluruhan itu, jadi siswa-siswa yang seperti di perumahan muka beca, perumahan nelayan yang jelas manfaat. Iya. Tapi bagi orang yang katanya tidak ada manfaatnya itu kan hak mereka. Ya, Iya boleh-boleh saja. boleh saja lah. Tapi yang di Tegal Timur, kita fokusnya Tegal Timur ya di kota saya. Ya. Ada salah satu dapur MBG yang ditutup. Konon lagi ramai di media, katanya uangnya digelapkan. Dan menurut pendapat Mas Haji, Ya kalau menurut saya sih tinggal awal pengelolaannya seperti apa, karena memang di situ dalam proses dari proses awal pendirian sampai berjalan pun itu kalau tidak teliti dan hati-hati itu mudah sekali untuk penyimpangan. penyimpangan. Bahkan contoh misalkan ahli gizi misalkan, Ya, ahli gizi ya. itu spesial banget Pak. Oh iya iya. Jadi yang diburu, yang dicari. Ahli gizi ya. Nah, beberapa minggu yang lalu saya pernah telepon teman, barangkali ada ahli gizi, saya nggak ada gitu. Memang sulit. Ahli gizi itu dihargai benar-benar Iya. karena keahliannya kan, Hmm. sertifikat dari Iya. perkuliahannya Ada lagi lembaga dan yang penghargaan secara salary pun luar biasa. honorarium. Cuman kadang ahli gizi banyak juga yang nggak betah Karena karena diajak untuk bertanda petik yang tidak. jadi gini sih, kemarin saya ketemu dengan salah satu teman namanya Dr. Indra Kertati. Dia penggagas termasuk salah satu LSM LPPSB, Lembaga Pengembangan dan Pengkajian Pembangunan di Semarang, mengatakan bahwa ketika dia tahu banyak yang dipangkas anggaran terhadap penerima manfaat itu tidak logis, hanya dia menolak. Menolak kenapa? Alasannya dia hati nurani ya. Termasuk saya 5 kali diajak rapat terkait tentang suplai ikan, suplai telur, suplai sayuran, suplai beras, sebagainya lah. 5 kali saya rapat sebelum geger seperti ini, bahkan tempat gudang saya mau dikontrak, saya menolak aja. Dan itu keprihatinan saya terbukti dengan penolakan dari Dr. Hajah Indra Kertati dari Semarang. Sebenarnya banyak kalau kita sebagai katakanlah pemerhati sosial atau katakanlah sebagai balancing ya, media katakanlah dari media, aktivis, tokoh mencermati keadaan yang ada di MBG itu bisa karena diperbolehkan untuk membuat sebuah mitigasi bagaimana agar perjalanan MBG ini sesuai dengan aturan pemerintah. Berarti boleh mitigasi. Boleh mitigasi Boleh kalau mitigasi. ada sesuatu hal yang memang Ah. tidak sesuai dengan aturan dari BGN, laporkan karena sudah sangat mudah untuk melaporkan. Iya. Asal jangan 8686. Jangan Siap ya? 86, siap 86. Jangan 86. 86. Monitor 86.
Ya tapi itu kan prakteknya mungkin ada juga mungkin ya. Biasanya kalau yang sering gagal induk monitor musa satu kijang satu bisa tuh. Oke, kita sahabat ini Ya, 4 menit kali MBG. Kalau ada yang prakteknya tidak sesuai dengan aturan Ya, kan BGN. menyimpang artinya. Ya artinya tidak sesuai wis bahasannya tidak terlalu halus. Oke. Tidak sesuai dengan aturan BGN. Silakan laporkan Lapornya pada siapa? ke BGN langsung. Oh. Ada chat pengaduan, Ada chat silakan. pengaduan. Bahkan kalau ada unsur penipuan langsung ketemu kepala BGN juga bisa. Kayak sekarang ya, mohon maaf Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit, ada pengaduan yang 110 telepon kepolisian Kepolisian. 110 kan, Iya. bukan 101. Saya lupa kok sih. Ya itulah pokoknya kode itulah. Ternyata di telepon kan gerak cepat. Ya. Ada salah satu korban pemerkosaan oleh ayah kandung sendiri. Saya coba mitigasi, saya coba ulang pendampingan, sudah dilaporkan tapi belum ada tindak lanjut. Nah, kalau saya sih cenderung gak usah lapor-lapor gitulah. Karena lelah juga. Mending Dan pasrah harus. bukan Pak. Viralin. Oh, viral. Viral No itu- viral, no justice. Itu udah hukum baku. Ya sudah, kalau ada apa-apa kan viral. Viralin, ajak teman-teman pegiat media sosial. Iya, betul. Karena nyuwun sewu, bukan terserah kalau orang memandang saya sebagai pegiat konten kreator media sosial atau Betul. sebagai jurnalisme atau apa. Tapi mereka yang aktif sebagai konten kreator ataupun pegiat media sosial itu yang lebih diperhatikan karena visualnya jelas dan itu nyata. Berarti setuju diviralin ya? Viralin. Jadi kalau ada MBG yang mandek, ada dugaan penyimpangan diviralin. Persis seperti Pak Prabowo mengatakan. Iya, gimana? Kalau ada yang Iya. tidak baik dalam tugasnya, divideokan, Lapor ke saya. langsung lapor. Iya. Dan itu ada tujuannya untuk lapor. Tapi apakah laporan itu ditindaklanjuti Ditindaklanjuti? tepat, Tidak, iya. atau agak lambat? Bukan tidak, Oh iya, agak lambat. Semuanya agak lambat semua. Agak lambat, ya kan? Jadi begini Mas Haji. ya, Ada beberapa kasus yang sedang kami ikut menjadi prihatin. ya, Harus ada laporan, oke? ya kan? Harus ada saksi-saksi yang melihat kejadian. Harus ada visum kalau itu bentuk penganiayaan. Harus ada CCTV apabila ada. Ya. Setelah itu baru diundang terduga atau terlapor. Banyak mitigasi untuk mendapatkan bukti-bukti itu sebenarnya sekarang lebih banyak. Oke, dari Kalau mitigasi baru. ini pemeriksaan saksi, setelah itu baru dikonfrontir. Ya. Kemudian beberapa pihak yang terlapor diajak rembukan, bukan rembukan, tapi Restoratif dimintai- justice. itu nanti. Sebenarnya dari Nanti. awal itu bisa Nggak bisa. dilakukan Si itu. pelapor kan marah kan. Iya. Aku sudah dianiaya, Iya. aku sudah direcokin usahanya, Iya. aku sudah dipermalukan, aku sudah dibuat dan sebagainya. Sehingga butuh kepastian hukum. Kajian hukum. Kemana lagi kepada lapornya? Kan ke polisi, Iya. bukan ke PDAM atau Iya. pemadam kebakaran. Betul. Bener kan? Betul. Nah, cuma persoalannya yang harus kita ketahui bersama, masyarakat butuh sabar. Ada yang sabar gimana Pak Ji? Keburu lari. Loh, ini tahapannya 1 minggu diperiksa, 1 minggu lagi diundangi keterangan beberapa saksi, 1 minggu lagi baru nanti ada gelar perkara. Gelar perkara itu menunjukkan bahwa kasus itu layak dinaikkan atau tidak. Omong-omong, ini membicarakan kasus apa nih Pak Haji? Nah, ini semua kasus, Semua kasus. semua kasus. Oh kirain kasus yang kemarin. Bukan, ada semua suatu- kasus. Sebuah kedai yang di Enggak, di beda. Selawi mau di kota sama saja, di Brebes sama. Sama aja. Mekanisme seperti itu, harus ada gelar. Setelah gelar nanti penyidik merekomendasikan berdasarkan hasil gelar dari beberapa fungsi di kepolisian itu. Nah, fungsi menyampaikan, oh ini tidak layak, oh ini kurang meyakinkan. Maka nunggu 1 minggu lagi. Maka muncullah SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Nah, kalau sudah ini 1 minggu kemudian baru tersangka diundang, calon tersangkanya terlapor. Kemudian setelah berkas sudah rampung diserahkan ke kejaksaan. Nah, di situ boleh restorasi justice. Di kejaksaan belum rampung, belum lengkap. Penyidik minta petunjuk. Ini yang seolah-olah kayak penyidik ya. apa? Ini prosedurnya begitu Mas Haji. Apa? Kalau kan P19 di- berarti belum selesai. Oh ketika diajukan ke kejaksaan, Hmm. sebelum masuk dilimpahkan benar-benar Pengadilan. pengadilan, artinya pihak
restorasi justice baik pelaku maupun korban itu bisa Bisa. sampai di Kejaksaan bisa, di pengadilan bisa sebelum sidang. lah restorasi justice di KUHP baru kan di kepolisian gitu. Enggak, kepolisian bisa karena polisi banyak bisa menahan 20 kali 24 jam. Apa 20 hari atau sampai 40 hari. Perpanjangan. Jadi intinya memang masyarakat harus sabar, harus tahu bahwa inilah pemahaman hukum. Iya, ya. Kecuali kasus yang urgent kayak pembunuhan. Oke, berarti untuk segmen nanti Pak Ji, paling Ya. nggak kita bedah buku KUHP yang harganya 40.000 itu Yang kita baru. bedah barang-barang Pak Ji. Oke, siap. Harganya 40.000. Cici udah lama ini. 10 menit. Nggak apa-apa, 40.000 teman-teman. 40.000. Jadi untuk Ini kantong tangannya tetap. para pemirsa bisa beli buku KUHP untuk Iya. pegangan sendirilah, belajar. Artinya, kau ngerti hukum apa? Kau sekolah hukum apa? Nggak perlu, karena zaman sekarang orang sudah semakin pintar untuk bisa belajar sendiri. Nah, gurunya berapa apa? Bisa bongkar komputer, bongkar HP, Iya, iya. lewat YouTube. Ada guru pun belum tentu dapat pekerjaan. Teman saya dosen itu, Iya. dia menangis. Kelulusan hampir setiap tahun, ada mahasiswa jumlahnya 100 katakanlah, sekali angkatan ada 300, yang kerja terserap hanya berapa? 30%. Iya, Pak Dia Ji. nangis, sisanya kemana? Apa maning nyoba sih? Aku karo ngosek Haji. Barangkali ada teman Ibu Haji yang membutuhkan tenaga buat jaga malam, buat apa? Sungguh, angel dasar. Hubungi Haji. Angel dasar, angel temen tuturan. Ya wis monggo, kalau butuh silakan. Telepon saya. Nah, saya udah berkali-kali mengajak. Saya udah berkali-kali jaga malam. Oke, Oke, sahabat. tapi jaga malam gelem lah.